Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Lia Kamelia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai teks novel. Sebelumnya, apakah ada yang sudah pernah membaca novel? Atau apakah itu novel? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai teks novel. Untuk yang pertama yaitu pengertian novel. Apa itu pengertian novel? Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ciri-ciri novel. Apa itu ciri-ciri novel? 1. Memiliki lebih dari satu alur. Yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang ketiga, tema lebih kompleks. Yang keempat, latarnya bergerak. Dan yang terakhir yaitu cerita selalu disertai dengan perubahan nasib tokoh. Untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel terdiri dari dua, yaitu jenis novel berdasarkan kebenaran ceritanya, yang kedua jenis novel berdasarkan genrenya. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas jenis novel berdasarkan kejadian nyata atau tidak nyata. Yang pertama yaitu novel fiksi. Apa itu novel fiksi? Fiksi merupakan jenis novel yang tidak nyata atau tidak ada kejadian di dunia. Novel ini merupakan karya fiktif dari seorang pengarang. Contoh novelnya seperti Harry Potter. Yang kedua yaitu novel non-fiksi. Novel non-fiksi yaitu jenis novel dari kisah nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Contohnya novel Laskar Pelangi. Untuk jenis novel yang kedua yaitu berdasarkan genre cerita terdiri dari 5 novel. Yang pertama yaitu novel romantis. Novel romantis ini jenis novel yang menggambarkan percintaan. Contohnya misalnya novel Ketika Cinta Bertasbih. Yang kedua yaitu novel horor. Apa itu novel horor? Novel horor yaitu jenis novel yang menceritakan kisah menyeramkan atau mencekam. Contohnya misalnya novel Bangku Kosong. Yang ketiga yaitu novel misteri. Novel misteri yaitu jenis novel yang menceritakan kisah misteri dan detektif. Contohnya seperti novel-novel karya Agatha Christie. Yang keempat yaitu novel komedi. Novel komedi yaitu jenis novel yang menceritakan seputar komedi atau yang bersifat lucu. Contohnya misalnya seperti novel Marmut Merah Jambu. Dan yang terakhir yaitu novel inspiratif. Novel inspiratif yaitu jenis novel yang berisi kisah inspiratif. Contohnya misalnya novel Negeri Lima Menara. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas kali ini yaitu unsur penunjang novel. Unsur penunjang novel terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Marilah kita bahas satu persatu. Tema adalah sesuatu yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran dari pengarang yang ditampilkan dalam karangannya. Yang kedua, amanat. Apa itu amanat? Pesan atau kesan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan, pendidikan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup, yang memberikan penghiburan, kepuasan, dan kekayaan batin kita terhadap hidup. Yang ketiga yaitu plot atau alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan alur. Tahapan alur terdiri dari dua, yaitu tahapan perkenalan, tahapan pertentangan. Yang selanjutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis alur. Jenis-jenis alur itu terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan alur maju. Apa itu alur maju? Alur maju adalah peristiwa yang diutarakan mulai dari awal sampai akhir hingga menuju masa datang. Yang kedua yaitu alur mundur atau yang sering disebut dengan flashback. Alur flashback adalah peristiwa yang terjadi, bagian penutup diutarakan terlebih dahulu,
baru menceritakan peristiwa pokok melalui kenangan atau masa lalu salah satu tokohnya. Yang ketiga yaitu alur gabungan atau alur campuran. Alur gabungan atau alur campuran adalah peristiwa pokok diutarakan. Dalam pengutaraan peristiwa pokok, pembaca diajak mengenang peristiwa yang lampau, kemudian mengenang peristiwa pokok yang kembali lagi ke cerita yang awal. Nah, yang selanjutnya yaitu perwatakan atau tokoh atau penokohan adalah bagaimana pengarang melukiskan watak tokoh tersebut atau sifat atau karakter tokoh tersebut. Yang selanjutnya yaitu latar atau setting. Apa itu latar atau setting? Latar atau setting adalah sesuatu atau keadaan yang melingkupi pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Yang terakhir yaitu sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang merupakan atau posisi kedudukan pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ke-1 dan sudut pandang orang kedua. Apa itu sudut pandang orang ke-1? Sudut pandang orang ke-1 yaitu pengarang berfungsi sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam cerita, terutama sebagai pelaku utama. Sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang berada di luar cerita. Ia menuturkan tokoh-tokoh di luar, tidak terlibat dalam cerita pelaku utama. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik novel terdiri dari 3, yaitu biografi pengarang, situasi dan kondisi, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah, video pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.